Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemkab Malang fokus untuk mencapai vaksinasi sebanyak 50.000 per hari. Bupati Malang menjelaskan saat ini capaian vaksin baru mencapai 35% dari total 2 juta warga yang harus menerima vaksin. Pemkab Malang saat ini menggelar vaksinasi setiap hari dengan menyebar tim vaksinator ke seluruh desa yang ada agar dapat mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tiap hari di setiap desa dan tiap kecamatan. Saya berharap di tiap kecamatan bisa 2.500. Maka saya mengajak semua masyarakat untuk datang ke tempat-tempat vaksin agar segera tercapai herd immunity atau kekebalan bersama. Dan yang ketinggalan ini segera nyusul, sebab kalau nanti satu kampung sudah tervaksin, ada satu yang nggak tervaksin, dia nanti yang jadi sasarannya COVID itu. Persiapan vaksinator dan nakesnya apa? Sudah disiapin. Total berapa yang di? Banyak sekali totalnya. Mungkin ada berapa tim ini? Sasarannya 50.000, masing-masing tim itu 200. Insentif nakesnya Pak? Sudah ada, sudah disiapkan. Mungkin harapannya Pak? Harapannya ya semua dapat berjalan dengan lancar sehingga vaksin minimal 50.000 bisa tercapai, kalau bisa lebih, dan dalam waktu dekat sesuai standar WHO Kabupaten Malang sudah tervaksin 70%. Kalau sudah turun 70%, 70 nanti sudah akan arahan Mendagri maupun Menteri Marifest itu bisa turun ke level 1. Kalau nanti sampai 50 itu turun ke level 2. Perusahaan swasta turut berpartisipasi dalam percepatan vaksinasi di Kabupaten Malang. Direktur Ines Kosmetik, Insinyur Hermanto Wibowo menjelaskan keterlibatan perusahaannya dalam vaksinasi merupakan sumbangsih kepada masyarakat agar herd immunity di Kabupaten Malang segera tercapai. Vaksinasi yang digelar oleh Ines Kosmetik ditujukan kepada masyarakat sekitar lokasi perusahaan dan nantinya akan dilanjutkan di beberapa titik lainnya. Kita kepingin memberikan sumbangsih kepada rakyat sekitar lokasi kita ya, supaya mempercepat mereka dapat vaksin, semua sehat, kita semua happy. Itu hanya sedikit sumbangsih dari Ines Kosmetik kepada rakyat sekitar di sini. Ya. Kalau semuanya sudah divaksin Pak, karyawannya? Kalau karyawan sudah divaksin, sebelum ini sudah selesai di kediaman masing-masing. Lengkap. Kalau vaksinasi di Ines sendiri saat ini vaksinasi keberapa Pak? Vaksinasi Kalau pertama atau kedua? Ini baru pertama kali. Baru pertama kali kita nyoba 2 hari 500 dosis ya. Nanti kalau ini sudah sukses, kita sudah mempunyai atau mengetahui sistem kerjanya, kita baru berani melangkah ke berikutnya untuk membantu pemerintah untuk rencana kerja-kerja berikutnya. 500 dosis ini 250 Enggak, atau? Pak. Hari ini 500, besok hari Minggu 500 lagi. 1000 dosis total. Iya. Mungkin ke depan akan ada berapa vaksinasi Pak? Kita belum tahu Pak, karena nomor 1 kita harus meminta alokasi vaksin dulu dari pemerintah. Ya. Kalau diizinkan, syukur-syukur kita bisa beberapa kali lagi. Ya, sudah kita rencanakan di Malang juga, di kota juga ada. Nanti di sini juga harus ada yang kedua dan sebagainya gitu.
Kemenparekraf Sandiaga Uno pada webinar Branding for Millennials BEM Fakultas Kedokteran Gigi UB menyebut bahwa brand kaum milenial adalah rasa optimis dalam menghadapi persoalan masa depan. Untuk itu Sandi mengajak kepada milenial khususnya mahasiswa FKG UB untuk bangkit optimis dan hidup dengan penuh solusi agar brand milenialnya terbentuk sebagai person yang kuat dalam masa pandemi. Telah memberikan satu dampak yang signifikan, memaksa kita meningkatkan keterampilan, memaksa kita meningkatkan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Bukan hanya berjualan online, tapi juga mampu mendapatkan pembiayaan online dan menciptakan konten-konten yang kreatif agar kita bisa bertahan dan bangkit setelah pandemi ini. COVID-19 juga membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan, yaitu disrupsi digital yang terakselerasi, termasuk implementasi revolusi industri 4.0. Kemampuan kita untuk mengkomunikasikan diri semakin menjadi strategis, dan personal branding menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana kita mencapai masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, saya yakin bahwa dalam membangun personal branding, kita harus memiliki semangat yang tinggi dan harapan untuk bangkit. Anak-anak muda itu identik personal brandingnya dengan optimis. Jangan jadi kaum rebahan, tapi jadilah agen perubahan. Fokus pada solusi, jangan fokus pada masalah. Mulai menata langkah, jangan bersilang pendapat. Lakukan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Itulah cara terbaik untuk membangun personal branding. Brand adalah nama. Brand adalah istilah, brand adalah desain, brand adalah simbol. Brand juga memiliki fitur-fitur lain yang membuat audience dapat membedakan kita dari brand yang lain. Brand adalah diferensiasi. Brand adalah sebuah janji dari kita sebagai penyedia produk, termasuk diri kita sendiri, atau jasa kepada para audience, kepada para masyarakat, dan calon pasar yang akan menjadi mitra kita ke depan. Kemenparekraf memiliki sebuah brand kepariwisataan nasional. Bupati Bojonegoro dilaporkan oleh wakilnya ke polisi terkait dugaan kasus pencemaran nama baik melalui grup WhatsApp yang beranggotakan pejabat Forkopimda, organisasi perangkat daerah, DPRD, serta jurnalis di Bojonegoro. Konflik itu bermula ketika wakil bupati mempertanyakan validitas jumlah pasien COVID-19 di Bojonegoro yang dilaporkan oleh bupati ke publik berbeda dengan data di lapangan. Pertanyaan tersebut justru direspon oleh bupati dengan kata-kata yang menyinggung dan menyerang pribadi wakilnya. Pengamat politik pemerintahan UB menilai bahwa perseteruan antara kepala daerah dan wakilnya kerap terjadi karena tidak adanya pembagian power yang proporsional. Hubungan yang tidak harmonis antara wakil bupati dan bupati, ya bupati dan bupati ini sering sudah terjadi di banyak daerah sebenarnya ya. Karena kan aturannya itu kan sebetulnya kepala daerah itu jadi satu dengan wakil kepala daerah, hanya wewenangnya itu yang memiliki adalah kepala daerah. Jadi secara aturan itu wakil kepala daerah itu dia sifatnya hanya membantu dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Nah, padahal di dalam proses suksesinya ini bersama-sama. Dan menjadi persoalan juga karena berbeda partai. Nah, ini juga yang seringkali terjadi problem cekcok antar bupati dan wakil bupati itu seperti itu. Jadi pas waktu lamaran ini bareng-bareng, susah-susah berkeringat bareng-bareng. Tapi ketika jadi, ya ini kalau kemudian wakil ini tidak difungsikan, ya ini ya tidak ngapa-ngapain, ya, tidak kerja betul. Ya. Sehingga banyak sekali memang wakil kepala daerah itu yang diparkir oleh kepala daerahnya, oleh bupatinya itu diparkir, wakil bupatinya itu kalau tidak difungsikan, tidak disuruh oleh kepala daerahnya, tidak ditugaskan, ya sudah, dia ya diparkir saja di kantor saja, tidak apa-apa. Itu sudah banyak yang seperti itu. Nah, sehingga biasanya wakil kepala daerah itu bahasa istilah orang Jawa itu ya sudah betul-betul ini berserah diri kepada ini lah. Istilahnya bahasa Jawa itu betul-betul menyerahkan diri kepada
kepala daerahnya, ya, sehingga jangan tidak boleh ada istilahnya gestur-gestur melawan dan sebagainya. Nah, di problemnya di Bojonegoro ini kan kalau saya amati ya dari beberapa data yang sudah di-share oleh media-media elektronik ya, ini kerenggangan hubungan ini ternyata sudah lama, mulai dari 2019 ya, sejak pilkada 2018 kemudian 2019 ini sudah renggang ya, sehingga bisa jadi memang tidak banyak difungsikan atau ditugaskan. Nah, dari hubungan retak ya itulah yang kemudian ya ketika ada istilahnya di grup ya, kalau saya baca cerita itu kan dia di grup kemudian tanya masalah transparansi dengan program-program COVID di program kesehatan di COVID ini, ya, itu kemudian direspon dengan nah ini sayangnya juga, yang disayangkan itu kepala daerahnya juga tidak merespon itu secara proporsional. Ya, kalau saya lihat di yang capture yang di grup WA itu justru memang lebih menyerang pribadi ya. Ya, menyerang pribadi dan menyangkut pada hubungan dia secara personal dengan keluarga, dengan macam-macam lah itu ya, yang sehingga dalam konteks itu ya memang ini karena ini di grup ya, itu kalaupun ini diproses sebagai tindakan pencemaran nama baik ya, nah ini kalau kita baca secara hukum ya, tapi kalau secara politik, nah bisa jadi kalau secara politik ini adalah mungkin menjadi bargaining position saja. Nah, jadi ketika wakil kepala daerah ini tidak difungsikan atau tidak ditugaskan atau tidak di-share, tidak ada sharing power di dalam mengelola daerah itu ya di Bojonegoro, mungkin bisa jadi nanti ketika ada kasus ini kan pasti melibatkan partai, nanti partai turun dan kemudian ada mekanisme kompromi dan sebagainya, sehingga nanti mungkin saja wakil ini nanti bisa punya bargaining karena tidak istilahnya ya tidak meneruskan lah. Bagaimanapun kan ucapan dari kepala daerah itu terhadap wakil kepala daerah dan itu di dalam grup yang itu dari banyak instansi dan itu tidak proporsional terkait dengan program dan menyerang secara personal. Nah, ini juga saya kira kuat juga untuk punya delik pidana ya ataupun perdata juga. Ya, tapi kan kemudian kalau di secara politik ya bisa jadi ini adalah langkah untuk bargaining position saja. Ya, jadi untuk kembali ngocok ulang untuk hubungan daya tawar ini. Penyebab kebakaran laboratorium manufaktur di Gedung Teknik Industri UB yang terjadi semalam masih diselidiki oleh petugas kepolisian. Ketua Jurusan Teknik Industri FTUB, Insinyur Oyong Nova Reza menjelaskan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil olah TKP petugas kepolisian untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Ya, ini kejadiannya mungkin sekitar 21.40 ya, titik apinya terlihat. Ada mahasiswa yang sedang lewat, jadi terus kemudian lapor ke satpam, kemudian satpamnya lari ke sini dan juga ke komisar, kemudian telepon ke pemadam kebakarannya datang dan sampai 1 jam sudah selesai dipadamkan. Penyebabnya sendiri apa, Pak? Kita sampai hari ini mungkin belum tahu ya, karena masih dalam tahap penyelidikan. Jadi yang jelas mungkin sore itu kalau kita tahu hujan cukup deras, mungkin ada air masuk juga, karena memang deras di rumah saya juga terasa banget anginnya, jadi mungkin masuk dan ada sesuatu di hujan, kita belum tahu, masih menunggu penyelidikan. Sejauh ini kerugian yang dialami apa saja, Pak? Ya, yang paling utama ya karena itu lab, berarti peralatan lab sistem manufaktur itu yang utama printer 3D. Itu ada 3 di situ. Ya, itu yang paling utama. Yang lain juga ada, tapi kalau ditanya yang paling utama itu printer. Printer 3D ya, Pak ya? Iya. Apa fungsinya atau Printer 3D itu di TI kan dipakai untuk prototyping ya. Jadi prototyping kita pakai itu
dan harganya cukup mahal, di atas 1 M. Jadi ya lumayan gitu. Baik Pak, berarti sepasca kebakaran ini apa yang telah dilakukan oleh pihak teknik industri Pak? Teknik industri sedang menunggu proses penyelidikan karena belum selesai, jadi kita tidak mengadakan apa-apa, maksudnya tidak boleh masuk sampai nanti waktu yang ditentukan kita baru bisa mengerjakan. Untuk penyelidikan sendiri dilakukan oleh siapa Pak? Kepolisian. Ada yang menarik dalam riset akuntansi berbasis pasar modal. Pasalnya, strategi riset yang digunakan adalah arsipal dengan menggunakan data sekunder. Hal ini disampaikan oleh Profesor Bambang Subroto dalam webinar isu terkini riset akuntansi keuangan dan pasar modal yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Berbeda dengan penelitian keberlakuan tadi, ini strategi riset yang digunakan itu adalah arsipal atau archival research. Datanya bukan data primer, tapi data sekunder. Ya, utamanya. Ya, walaupun juga bisa aja dikombinasi misalnya data sekunder sebagai utama, kemudian mungkin ditambah dengan data primer. Tapi yang utama adalah data sekunder, ya, data arsipal, ya, data yang sudah tersedia, ya, merupakan catatan dari lembaga-lembaga tertentu atau mungkin perorangan atau apapun ya, di mana peneliti tidak perlu mengambil misalnya dengan melakukan wawancara, melakukan observasi atau membuat pertanyaan, jadi tinggal tersedia ya, tinggal dipakai gitu ya, tinggal dipakai. Dari mana data itu diperoleh? Yang pertama adalah tentunya dari pelaporan keuangan, baik itu laporan keuangan utama dan informasi tambahan. Ya, jadi kalau tadi kan kita ingin melihat reaksi investor terhadap laporan keuangannya. Ya, kita datanya dari laporan keuangan, ya, dari itu. Setelah data pasar modal, ya, data pasar modal yang diperlukan nanti. Jadi itu sumber utamanya, walaupun juga mungkin kita perlu sumber data lain yang menurut pertimbangan peneliti itu relevan. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menghimbau agar perusahaan yang ada di Kabupaten Malang segera melakukan vaksinasi untuk karyawannya. Menurut Kadinkes Dr. Gigi Arbani Muktiwibowo, dari sekitar 1.000 perusahaan yang ada, masih sekitar 100 perusahaan yang memvaksin karyawannya dengan capaian 70%. Momentum untuk kita menyasar kepada perusahaan-perusahaan yang notabene menurut Kepala Dinas Tenaga Kerjaan ada 1.000 lebih perusahaan di Kabupaten Malang. Namun dari catatan Kadisnaker baru di bawah 100 perusahaan tersebut yang sudah tervaksin lebih dari 70%. Nah,
Untuk itu, ini adalah momentum yang bagus ya, agar bisa ditiru dari perusahaan-perusahaan lainnya yang belum memvaksinkan karyawannya. Ya. Kami harapkan nanti para perusahaan-perusahaan dalam satu kecamatan bisa berkumpul, bisa mengumpulkan data karyawannya, ya, data karyawannya di kecamatan tersebut. Kemudian data karyawan tersebut bisa dikoordinasikan dengan muspika setempat untuk bisa dijadwalkan vaksinasi kepada seluruh karyawannya. Ya. Ini adalah salah satu usaha kita untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Malang untuk mencapai herd immunity tadi. Jadi sampai dengan saat ini vaksinasi yang ada di Kabupaten Malang baru 33% dari yang dari kurang lebih 2.078.000 sasaran yang seharusnya. Kalau 33% berarti kurang lebih baru 700.000 yang sudah tervaksin dosis 1. Masih ada kurang lebih 1.300.000 lagi yang belum tervaksin dosis 1. Jadi kita harus benar-benar kejar itu. Nah, makanya ini adalah salah satu pintu masuk kepada semua perusahaan agar mau memvaksinkan karyawannya untuk mempercepat tercapainya 100% dari 2.078.000 tadi. Teknologi garam sistem tunnel yang dikembangkan oleh UB sudah mampu menghasilkan garam kualitas nomor 1. Peneliti garam tunnel UB, Andi Kurniawan, menjelaskan dari hasil penelitian yang ada, sistem garam tunnel konsisten mampu menghasilkan garam rakyat dengan kadar NaCl di atas 95%. Pada prinsipnya yang kita usahakan adalah membuat garam dengan kandungan NaCl setinggi mungkin on farm. Jadi biasanya garam krosok, garam hasil rakyat itu sekitar 85%, 90% dicuci dulu, kemudian NaCl bisa ditingkatkan. Nah, dengan metode continuously dynamic mixing di greenhouse salt tunnel itu, penelitian kami sudah konsisten menghasilkan di atas 95%. Dan sudah juga bisa di 98 dan 97%. Arahan dari kami dengan teknologi ini berarti rakyat Indonesia sudah bisa menghasilkan garam kualitas 1, K1 on farm. Karena ada standar lain juga, Mas Sidik, bagaimana kita menentukan kualitas garam. Yang pertama adalah garam kualitas 1, NaCl-nya lebih dari 96,7%. Kemudian garam K2, NaCl-nya 85 sampai dengan 96%. Kemudian garam K3 di bawah 85%. Nah, garam tunnel, greenhouse salt tunnel ini kita arahkan untuk bisa menghasilkan garam K1 on farm. Bagaimana garam ini digunakan? Karena kualitasnya sudah baik, akhirnya banyak pasar yang bisa dibuka melalui inovasi teknologi ini. Kalau target kami sebenarnya adalah garam industri aneka pangan dan garam kebutuhan penyamakan kulit, peternakan, dan perikanan. Ini yang menjadi targetan rasional untuk mengembangkan industri garam rakyat Indonesia. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.